Terus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah lebih dari pemenang. Subtema yang pertama adalah mengapa disebut lebih dari pemenang. Nanti sesi kedua adalah win-win. Tema ini sudah biasa dibicarakan dari dahulu, tetapi rupanya pengertiannya kurang mendalam. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan tema ini dengan pengertian yang saya percaya itu dari Tuhan. Sangat mendalam, saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian, bicara soal menang. Menang dari apa? Pertanyaannya. Kan banyak orang, engkau umat pemenang. Menang dari apa? Saya tanya sekarang. Ada yang menjawab menang dari persoalan ekonomi katanya. Makanya kalau bikin KKR, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, yang utang dibayarin katanya. Wah, enak bener utang dibayarin. Ngomong itu sembarangan, tidak berdasarkan Alkitab. Ya. Menang dari apa? Bukan dari masalah ekonomi, bukan dari kesehatan, bukan dari soal kaya raya, bukan menangnya menang populer, bukan menang kekuasaan, bukan, atau menang debat. Kan kalau di zaman media sosial ini suka debat tuh orang-orang ya, menang nih, wow. Bukan itu. Ya, hati-hati. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara semua, kalau mendengar suatu khotbah, ajaran atau apapun, perhatikan fokusnya apa. Kalau fokusnya pada semua itu, ekonomi, sehat, apalagi ya, anak banyak rezeki. Kalimatnya macam-macam tuh. Berkuasa, populer, subscribernya banyak. Bukan itu. Kalau itu cuma menang biasa. Ya, hati-hati ya saudara. Coba kita kembali ke Alkitab. Itu sebabnya kita pilih nama gereja mula-mula. Kembali lagi ke Alkitab. Ya memang banyak orang bicara selalu kembali ke Alkitab. Ya tapi faktanya tidak begitu. Itu hanya di mulut. Buktinya apa kalau kembali di Alkitab? Kita baca. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasalnya yang ke-8, ayat 31 sampai 39. Kalau membaca Alkitab, harus melihat konteks, Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau tidak bisa kemana-mana larinya. Ya, kita baca perlahan ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah ini, hati-hati nih. Jika Allah di pihak kita, ada yang bisa ngelawan nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Itu suatu kepastian. Tapi nanti dulu, diteruskan dulu. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yang dimaksud anaknya sendiri siapa? Tuhan Yesus. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ia menyerahkan anaknya. Apa artinya menyerahkan? Anak itu sudah ada belum? Sudah ada, diserahkan ke dunia ini, sudah ada di surga, sudah milik Bapa. Hati-hati loh saudara. Ya. Banyak orang ambil dari Alkitab tapi diartikan lain. Padahal jelas sekali. Di setiap kalimat Alkitab itu jelas sekali. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Anak tunggalnya itu diberikan kepada kita, disuruh turun dari surga, mengosongkan diri, menjadi manusia biasa, seperti kita. Itu kebenaran, jangan dirubah-rubah. Ya, bahaya dunia ini. Manusia hari ini banyak yang tidak peduli kebenaran. Kalau saya jelaskan begitu, oh enggak apa-apa lah, beda enggak apa-apa gitu. Loh, kalau enggak apa-apa kok binasa, kok kasih tahu. Firman yang benar itu menyelamatkan. Firman yang salah itu terkutuk. Barang siapa
mengabarkan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain, dia terkutuk, saudara. Ini kata Alkitab loh, bukan kata saya. Saya itu cuma menyampaikan apa kata Alkitab, dengan risiko dimusuhin banyak orang, nggak apa-apa. Tadi pagi ada yang WA saya, padahal teman lama. Pak, mulai sekarang jangan dikirimin renungan saya ya. Baik, Tuhan berkati ya, gitu aja jawabannya. Kalau orang bijaksana, dia akan nanya, Pak, mengapa ambil langkah ini, ambil langkah itu, kenapa GMM lahir, kenapa gereja mula-mula lahir? Apakah karena saya mau jadi hebat, atau apa? Nggak nanya loh, pinter itu namanya. Makanya kalau orang cuma dengar satu pihak, nggak bisa ngomong saya. Ya, orang itu harus lihat faktanya, persoalkan kebenarannya. Ya, kita lanjutkan dulu. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin? Pasti kita diberi juga, wong anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita. Luar biasa loh ini, saudara. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Enggak ada. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela kita Tuhan Yesus. Di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kasih kita terhadap Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Emang bisa ada yang memisahkan kita? Enggak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan. Ayat 36, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Hari itu di abad pertama, orang ngaku Kristen dengan mulut, itu nyawanya terancam, saudara. Dikejar, dibunuh. Ya. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Padahal secara dunia kalah. Disembelih, dibakar, dibunuh, dianiaya, nggak bisa ngelawan. Secara dunia kalah. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Nah ini yang mesti kita eksplorasi lebih jauh. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh siapa? Oleh Dia. Itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Sebab oleh Tuhan sendiri. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, kalau membaca ayat ini, seharusnya kita sudah mengerti mengapa kita disebut lebih dari pemenang. Tentu saja, ini kan konteks dekat. Tentu saja kalau kita lihat kitab-kitab lain akan melengkapi nantinya. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat. Yang pertama, ayat 31. Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, pemenang di dunia ini gak ada apa-apanya. Mereka boleh menang dapat piala. Mereka boleh dapat rumah. Mereka boleh dapat mobil. Mereka boleh dapat jabatan. Raja di dunia ini. Tapi kalau Allah tidak di pihak dia hidup dalam kutuk. Kita lebih dari pemenang. Sebab yang pertama Allah di pihak kita. Ada amin? Yang pertama, ingat baik-baik itu. Yang kedua, di ayat 32, kita itu mendapat segala sesuatu bersama Dia. Segala pasti tidak dikasih. Karena itu akan membinasakan. Ini kenapa jadi noise lagi ya?
Oke. Yang ketiga, ayat 33. Yang membenarkan kita itu Allah sendiri. Bukan manusia. Ya, bukan manusia. Yang keempat, ayat 34. Pembela kita itu Tuhan Yesus sendiri. Ini yang bunyi. Ini yang bunyi. Nah, goyang kali kabelnya ya. Kalau bicara kebenaran ada aja, saudara. Itu tandanya yang kita bicarakan itu benar. Yang kelima, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Makanya kita lebih dari pemenang. Kalau cuma menang, menang sementara, buat apa? Ya. Ayat 35 sampai 39 maksudnya itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mengalami kasih Tuhan itu setiap saat. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan kita. Ya, itu kita dapatkan dari perikop ini. Dari perikop ini. Karena Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Meskipun kita dianiaya dan sebagainya, tapi Allah di pihak kita. Itu kita lebih dari pemenang. Ada amin? Ini baru satu perikop nih. Pertanyaannya lagi kalau ditanya, menang dari apa? Menang dari apa sih, saudara? Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 6. Kalau membaca Alkitab, saya ingatkan ya Bapak Ibu ya, jangan cuma satu perikop. Apalagi satu ayat, ya itu mah ngaco nggak karuan. Satu perikop, terus diperiksa kitab-kitab lain juga. Supaya gambarnya itu lengkap. Sebab ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling melengkapi, saling menjelaskan satu sama lain. Amin ya. Makanya kita harus mengerti presisi, tidak boleh meleset sedikit pun. Ini firman Tuhan, harus serius. Karena kuasa firman itu menyelamatkan. Firman itu kalau disampaikan dengan salah, dia berdampak hebat, merusak jiwa orang itu dan roh itu. Tapi kalau disampaikan dengan benar, ia punya kuasa luar biasa masuk ke jiwa dan roh kita. Menyelamatkan. Membuat jiwa kita sehat, mengerti kehendak Tuhan dan seterusnya. Ibrani 12 ayat 1. Coba ditampilkan ya, Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita itu ikut perlombaan sebenarnya. Perlombaan ini bukan perlombaan di dunia ini, bukan. Perlombaan kaya-kayaan, perlombaan juara apa gitu, bukan. Perlombaan apa ini? Ini yang dimaksud, ya. Dan jangan lupa, setiap kita itu dihajar, dikasih disiplin oleh Tuhan, dilatih dengan keras. Sebab kita anak. Ayat 6-nya dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau ada yang ngajarin, kalau ikut Tuhan tuh gampang, enak, nanti enteng jodoh, sehat gak pernah sakit. Kalau sakit pasti sembuh, kerjaan pasti berhasil, jadi kepala bukan ekor. Ngawur itu saudara, saya kasih tahu. Buktinya, faktanya banyak di antara kita yang tidak jadi kepala, jadi karyawan biasa. Apakah itu kalah artinya? Bukan. Makanya menang dari apa harus tahu, supaya tidak merasa kalah. Ya, Wahyu 3 ayat 21. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, nah ini dia. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Menang, barang siapa menang. Menang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menang, akhirnya sampai ke surga. Itu menangnya itu. Bukan menang di bumi sukses gitu, bukan. Menangnya itu karena kita ikut perlombaan yang diwajibkan.
Ya, barang siapa menang. Di kitab Wahyu banyak sekali kalimat barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Begitu ya. Filipi 1 ayat 29. Di Filipi 1 ayat 29 ini tidak disukai banyak orang di dunia ini. Ayat ini nggak pernah dibaca. Coba kita baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita itu bukan menderita sakit penyakit, bukan. Miskin, bukan. Menderita untuk Dia. Kalau kita ngaku Kristen dimusuhin gitu. Kalau kita bicara kebenaran gini dimusuhin. Kan itu beban, menderita. Ada orang yang datang ke kita minta tolong, itu penderitaan tanda kutip ya, maksudnya beban. Enggak masalah, harus menang kita. Harus menang. Ya, jadi pikirannya dirubah nih. Banyak ajaran-ajaran tuh, kalau ikut Tuhan Yesus pasti kaya raya, ngawur, enggak karuan begitu. Itu merusak mindset orang percaya. Kalau ikut Tuhan Yesus, mau kaya, mau enggak masalah. Tapi karakternya mantap, kerja keras, pinter. Itu. Kalau dulu salah ya lupakan zaman dulu. Sekarang ke depan kita belajar yang benar yo. Kan begitu. Gereja jadi ini, motivator. Nanti kaya raya, diberkati 100 kali lipat. Salah itu, tidak ada di Alkitab. Enggak ada. Banyak orang itu ya, tidak suka kebenaran, enggak cinta Tuhan sebenarnya. Cinta dirinya sendiri. Diajarin yang benar enggak mau. Maunya dengar yang enak-enak gitu. Saudara, kalau saya mau bicara yang enak-enak gampang, enggak usah persiapan. Serius. Simulasi ya. Simulasi itu pura-puranya ya. Saudara, percaya enggak saudara selalu diberkati. Dompet saudara kalau kosong diisi Tuhan. Kan gampang kan, enggak usah mikir. Enggak usah pakai otak itu, pakai dengkul aja itu. Ini ngomong kok kasar sekali sih Pak. Iya, biar saudara ngerti maksudnya gitu loh. Keluarkan dompetmu, angkat, saya doakan. Nah, model-model begitu itu. Didoakan lagi. Mau dapat duit kerja. Kan begitu. Anak-anak diajarin begitu, nanti generasi berikutnya kalah sama orang dunia. Bagaimana bisa jadi berkat bagi dunia ini? Kalau pikiran mindsetnya jadi salah begitu. Sembuh, tapi kalau Tuhan mau panggil, ya harus mau dipanggil. Ya kan? Saudara mau ke surga enggak sih? Yang mau sedikit. Mau ke surga enggak? Mau duluan enggak? Oh mau loh. Mantap, tapi janganlah ya, jangan. Kita melayani Tuhan dulu. Kita melayani Tuhan selama mungkin. Kalau sudah waktunya pulang ya kita pulang. Gitu ya, amin ya. Jangan mau buru-buru pulang, apalagi caranya makan durian segerobak. Itu buru-buru namanya. Bukan dipanggil Tuhan itu. Enak aja kalau lagi kebaktian ya, dia sudah dipanggil Tuhan, saudara. Ternyata kemarin bukan dipanggil Tuhan, makan durian segerobak. Itu namanya bunuh diri. Ya, sebenarnya ya banyak orang tidak mengerti untuk apa sih Tuhan Yesus mati di kayu salib itu. Untuk apa sebenarnya? Ia tidak bersalah. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Hidup untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya. Kalau hari ini hidupnya masih fokusnya diri sendiri terus. Kalau ke gereja suka yang dihibur-hibur. Itu fokusnya diri sendiri. Kalau fokusnya Tuhan, cari kebenaran. Kalau orang dengar kebenaran ya, hidupnya diubahkan. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Nah itu baru benar, bukan dompetnya yang diisi. Amin, saudara. Masih pagi, energinya masih full soalnya.
Oke ya, kita lanjutkan. Jadi, catat baik-baik. Jadi mengapa kita disebut lebih dari pemenang? Kenapa? Yang pertama dicatat baik-baik. Karena kita bukan menang dari hal-hal yang fana. Menang secara ekonomi, menang kesehatannya, menang apa lagi ya? Menang lotre apalagi itu. Bukan menang dari hal-hal yang fana. Kita menang dari hal-hal yang kekal. Yang kekal, saudara. Ya, perhatikan. Kita harus menang untuk kekekalan, bukan yang fana. Bukan berarti yang fana lalu kita nggak usah kerja deh, bukan itu maksudnya. Tapi yang nomor satu menang, mencapai kekekalan. Tuhan berkata, ini anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah itu menang namanya. Berhasil diperkenan oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama dicatat ya. Jadi menang bersama Tuhan. Padahal di Alkitab itu dijelaskan ya. Lukas 9 ayat 25. Lukas pasal 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Menang seluruh dunia itu apa ya kira-kira? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini? Kaya raya. Apalagi? Berkuasa. Apalagi? Kaya, berkuasa, populer. Apalagi? Paling ganteng di dunia. Gak penting banget ya. Apalagi? Paling sehat di dunia, umurnya 150 tahun. Apalagi? Istrinya 1000. Siapa itu? Salomo. Salomo itu paling mendapatkan seluruh dunia itu. Tapi apa gunanya itu kalau jiwanya binasa? Makanya menang dari semua itu percuma kalau jiwanya binasa. Makanya yang disebut dengan lebih dari pemenang itu bukan atas semua itu, tapi jiwanya selamat. Amin semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau cuma menang dari hal-hal yang fana, itu namanya kemenangan semu. Atau kemenangan sementara. Menang sementara lagi di bumi, lagi menikmati hartanya, mobil mewahnya, kekuasaannya sombong. Nah itu kan sementara, kita lihat 5 tahun lagi belum tentu masih hidup loh. Jangankan 5 tahun, setahun lagi belum tentu masih hidup dia. Jangankan setahun, nanti malam kalau tidur nggak bangun lagi bagaimana? Iya kan? Manusia bisa mati setiap saat loh, saudara. Makanya hidup ini sebenarnya cuma satu tujuannya, menang. Menang itu melayani Tuhan. Menang itu diperkenan oleh Tuhan. Dunia ini fana, saudara. Lagu ini saya dapat ketika pagi hari perjalanan dari Kelapa Gading ke sini jam 4:30 pagi kalau nggak salah, atau jam 5 pagi. Ya, melayanimu ini. Itu. Nah, itu. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Bapak Ibu Saudara ya, orang yang tidak melayani Tuhan di bumi, dia tidak bakalan melayani Tuhan di surga. Artinya tidak bakal masuk surga. Melayani Tuhan bukan melayani di gereja loh ya, jangan salah mengerti ya. Melayani Tuhan itu dimanapun kita ada, kita selalu hidupnya untuk Tuhan. Ketika bicara, hati-hati ini untuk Tuhan. Makan, minum, hati-hati itu untuk Tuhan juga. Apalagi melayani di gereja, jelas untuk Tuhan.
Bapak Ibu dagang itu untuk Tuhan juga. Dagangnya yang benar. Ya. Bapak Ibu jadi dokter itu untuk Tuhan. Kalau ada pasien yang nggak punya, jangan bayar. Dengan hati melayani, menyembuhkan. Jangan ada pasien datang, ini kira-kira apa ya sakitnya ya. Coba-coba yang ini. Tapi diam-diam nggak ngasih tahu. Melayani setan itu namanya. Makanya banyak malpraktek kan. Hati-hati loh saudara. Kita hidup cuma satu kali. Kau biar ahli apapun percuma kalau jiwamu binasa. Amin ya semua ya. Fananya dunia ini bagaikan uang. Hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, orang yang menang itu, dia nggak pedulikan dunia ini. Berapapun yang kita kerjakan dengan kerja keras, yang pintar dan sebagainya, berapapun hasilnya, disyukuri. Kurang Tuhan nggak pernah begitu. Semuanya disyukuri. Ada amin? Jiwa pemenang, mindset pemenang itu beda jauh dengan pecundang. Pecundang itu apa aja salah, apa aja kurang. Tapi kalau pemenang, apa saja cukup. Cukup bagiku. Tapi bagian kita sudah kita lakukan. Rajin, yang pintar, kerja keras, yang jujur, yang berbakti sama orang tua, mengasihi sesama, suka menolong. Udah kita udah lakukan, nah hasilnya berapapun kita syukuri. Itu pemenang, umat pemenang. Hidup cuma sekali, jangan jadi pecundang. Nggak tahu apa-apa ngomongin kiri kanan. Pecundang itu. Tiap hari doa puasa, tapi ngomongin orang sembarangan. Hari Minggu rajin ke gereja, rajin ikut pendalaman Alkitab. Omong kosong semua itu. Iman itu bukti yang penting. Belajar kuliah teologi, dapat doktor, percuma semua itu. Apa gunanya kau peroleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Kalau kamu nggak takut Tuhan. Ya, ini benar loh saudara, saya itu bukan lagi marah-marah. Saya itu lagi, aduh Tuhan tolong deh. Banyak orang itu kok salah mengerti gitu ya. Hidup cuma sekali, jangan jadi pecundang. Jadilah pemenang, namanya umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Ya. Yang pertama apa? Kenapa disebut lebih dari menang? Karena menang dari hal-hal yang kekal. Bukan dari hal-hal yang fana. Yang kedua,
lebih dari pemenang itu bukan seperti menangnya orang dunia. Kalau orang dunia menang, artinya ada yang kalah. Itu kan orang dunia tuh. Saya menang nih, menang lawan siapa? Itu tuh kalah dia. Gitu. Nah, itu menangnya dunia itu. Disebut dalam bahasa teknis disebut zero sum game. Permainan zero sum game. Kalau ada yang menang satu, satunya minus pasti. Di jumlah 0. Zero sum game. Makanya dalam pertandingan itu zero sum game kan. Aku menang, dia kalah tuh. Gitu. Tapi lebih dari pemenang, bukan begitu. Aku menang, dia juga menang. Kenapa? Aku selamat, Tuhan berkenan. Aku mau dia pun berkenan semuanya. Masa kita mau dia salah, masuk neraka? Mindset pemenang itu mau memenangkan jiwa. Bukan mau mengalahkan orang lain. Bukan mau menang debat, dia kalah sama aku waktu itu. Wow, itu bukan umat pemenang tuh. Itu menang ala dunia. Kalau menang ala surgawi, lebih dari pemenang, memenangkan jiwa. Jadi bukan 1 tambah min 1 jadi 0, 1 tambah 1 jadi 2 yang selamat. Tadinya 1, tapi karena lebih dari pemenang, yang satunya jadi pemenang juga. Lebih dari pemenang. Jadilah saudara umat-umat yang lebih dari pemenang. Selamatkan banyak jiwa. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak kita terutama, orang tua, ya, kasih mereka. Supaya kita itu memenangkan jiwa. Berapapun harganya. Dihina seperti apapun, enggak masalah. Karena tujuan kita cuma memenangkan jiwa. Bukan menang-menangan dunia, bukan. Ya. Jadi kalau kita mengerti hal ini, harusnya kita dikatain apapun tidak sakit hati. Apalagi keluar dari mulut kita yang enggak benar, jangan. Itu pecundang namanya. Kalau kita umat pemenang, dari mulut pun keluar berkat. Untuk memberkati orang, bukan untuk mengalahkan orang, apalagi membuli orang lain. Waduh, manusia sekarang jago untuk membuli orang. Padahal tiap hari doa, padahal rajin ke gereja, padahal pengkhotbah, omong kosong semuanya itu, saudara. Dulu zamannya Yesus, zamannya Tuhan Yesus, orang Farisi ahli Taurat tuh, pintar khotbah, hafal hukum Taurat. Wah, kasih persepuluhan juga, puasa juga, doa juga. Tapi nggak punya kasih dia. Kalau ada orang berdosa mau dirajam sama dia. Sesuai hukum Taurat. Bukan begitu. Umat pemenang itu justru orang yang ngancam kita itu akhirnya bertobat. Lah kan sama-sama seneng kan? Ada amin nggak nih? Jangan sampai gini, aku tuh sebel banget Pak sama dia. Wah, kemarin dia kesambar geledek Pak. Wah, puji Tuhan. Loh, sambal geledek kok puji Tuhan? Wow. Itu ya, itu bukan lebih dari pemenang itu. Enggak boleh loh begitu. Belajar lagi ya, kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Enggak boleh nyumpahin orang. Kita doakan orang, musuh kita doakan supaya dia sadar akhirnya. Akhirnya kita semua menang. Nah itu lebih dari pemenang. Poin nomor 2 itu. Yang berikutnya lagi. Jadi dalam hal ini tidak ada korban. Semuanya jadi menang. Beda dengan menangnya orang dunia. Pasti ada yang kalah, ada korbannya. Ada korbannya. Ini menyimpang sedikit, bukan menyimpang sih, intermezzo dikit. Suami istri, mestinya tadinya 2 jadi 1 kan? Mestinya makin menang. Jangan makin kalah dong. Waduh, banyak sekali kejadian di dunia ini. Suaminya kasar sekali sama istrinya. Segera bertobat itu. Itu pecundang namanya. Istri sendiri kok dikasarin. Ya. Ayo bertobat. Saya tahu banyak yang begitu. Oh, istri-istri tersenyum-senyum soalnya. Ada yang gini ya Mas saya. Aduh, suami-suami. Tenang Pak, gantian. Suami-suami ada yang gini, duh Pak istriku itu Pak, kalau dibawa ke mall bahaya Pak. Lupa diri dia. Aduh belanja itu nggak lihat apa-apa Pak.
Mentang-mentang cuman gesek, nggak berasa kan gesek. Yang berasa yang bayar. Aduh, gantian suaminya yang. Terus Pak. Kita itu umat pemenang. Mulai sekarang harus punya mentality, mindset umat pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Jadi saudara, kalau kita mengerti bahwa musuh kita itu bukan melawan darah dan daging, maka kita mengerti manusia-manusia yang belum dewasa itu suka menyerang kita. Termasuk teman-teman kita. Enggak apa-apa. Ingat, mentality lebih dari pemenang. Kita begini lihat orang ya, nyebelin kita gitu ya. Aduh, gimana caranya ya supaya dia mengerti. Supaya dia ikut menang. Bukan gini, awas lo ya. Bukan begitu. Sama suami gitu, istrinya yang cerewet banget. Aduh, kok dia begitu ya. Tolonglah Tuhan. Supaya istriku ini mengerti. Kan gitu. Bukannya ngomong yang jelek gitu, jangan. Begitu juga kita semua. Kita ini sebenarnya kan keluarga besar di dalam Tuhan. Ya. Kita harus berharap semua kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin ya. Makanya mulai sekarang tinggalkan itu karakter-karakter pecundang itu. Ya. Jadi bukan kemenangan fisik yang penting, tapi kemenangan rohani. Kalau secara fisik seolah-olah kalah, aku nggak kaya Pak, nggak apa-apa tapi harus menang. Aku kaya Pak, tetap harus menang. Jangan kaya tapi masuk neraka, percuma juga. Mau kaya mau miskin tapi harus menang. Mestinya begitu. Mau sakit mau sehat, tetap umat pemenang. Bahkan mau hidup atau mau mati, kita tetap umat pemenang. Umat kepunyaan Tuhan. Itu mantap loh. Kalau saudara mengerti hal ini, waduh luar biasa. Saudara. Firman Tuhan berkata begini, ia akan hidup walaupun sudah mati. Itu luar biasa loh. Kalimat itu orang dunia nggak ngerti itu. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Sementara orang dunia, ia sudah mati walaupun masih hidup. Banyak orang itu masih hidup, tapi sebenarnya dia mati itu jiwa dan rohnya. Bukan manusia itu. Jahatnya minta ampun. Ya. Waduh. Banyak orang mati ketika masih hidup. Nah itu. Ya. Jadi Alkitab berkata begini, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Manusia lahiriah merosot terus, tapi batiniahnya harus naik. Itulah umat pemenang. Manusia batiniahnya naik terus, meskipun lahiriahnya turun terus. Gitu ya. Nah, saudara sekalian, dunia ini bukan panggung sandiwara. Ayo kita jadi umat pemenang, menangkan perlombaan yang diwajibkan itu. Jangan kalah, saudara. Lebih dari pemenang artinya menjadi anak Allah. Karakternya jadi anak Allah. Tidak menginginkan seorang pun binasa. Mau menyelamatkan banyak jiwa. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Murid Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya jangan ada yang binasa. Begitu kan ya? Itu kalau melayani Tuhan harusnya begitu. Kalau enggak melayani Tuhan namanya. Ya. Ketika kita nanti sebentar lagi akan kita lakukan perjamuan kudus, kita harus mengerti banget. Perjamuan kudus ini mengingatkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ia telah menang. Maka kita pun harus menang. Itulah yang disebut dengan lebih dari pemenang. Mulai sekarang yang pertama apa? Selamatkan banyak jiwa. Yang kedua, menang terhadap hal-hal rohani. Ketika miliki karakter anak Allah. Kalau enggak pecundang, percuma. Semua harta, kekuasaan, kesuksesan yang kita miliki itu enggak ada artinya sama sekali. Kalah sama Salomo bahkan. Kalau cuma dihitung nilainya. Tapi Salomo juga binasa. Kalau tidak bertobat. Kemungkinan Salomo bertobat saudara di hari tuanya. Kemungkinan ya.
karena menulis kitab Pengkhotbah diduga menulis kitab Pengkhotbah. Akhir kata, hari ini nanti sesi kedua ada penahbisan gereja kita, ya, tapi tidak disiarkan online. Jadi saya beritahukan saja di sesi pertama ini gereja kita secara resmi akan ditahbiskan nanti di sesi kedua, ya. Untuk itu mari kita belajar bersama menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua para pelayan Perjamuan Kudus. Salibnya, ketinggian. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disuntikan oleh darah Yesus. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami dilayakkan untuk melakukan titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini juga semua yang kami lakukan. Layakkan setiap tangan-tangan yang melayani perjamuan kudus ini, juga semua jemaat-Mu dimanapun berada, untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua ini akan mencelikan mata dunia akan apa yang telah Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa. Mari para pelayan perjamuan kudus bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan mempersiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur, boleh pakai teh sebagai lambang, ya. Salibnya. Dosaku
saudara sekalian yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan. Sudah semua ya? Yang di bawah sudah? Sudah ya? Baik. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara sekalian, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salibnya. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk segala anugerah yang kami terima. Terima kasih Engkau jadikan kami umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih untuk seluruh jemaatmu dimanapun berada yang mendukung pekerjaanmu ini. Sekarang kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat dan umur panjang, hikmat marifat, kecerdasan roh untuk memenangkan jiwa, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu,
hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.